Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Seza Rosya Oktarika. Aku dari Forum Remaja PKBI Kepulauan Riau. Aku sebagai reporter sekaligus sebagai anggota. Kalian penasaran gak sih kali ini aku mau ngebahas masalah apa? Atau isu-isu tentang apa? Bener banget, kali ini aku mau ngebahas tentang pelecehan seksual atau seksual harassment. Sekarang lagi marak banget kan seksual harassment yang ada di Indonesia. Jadi aku mau ngebahas tentang apa sih seksual harassment itu. Seksual harassment adalah, ada yang bisa tebak nggak seksual harassment itu apa? Jadi, seksual harassment adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan seksual atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, atau terintimidasi, atau kata lainnya, perilaku seseorang yang tidak diinginkan. Nah, sampai sini kira-kira udah paham belum seksual harassment itu apa? Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari pelecehan seksual atau seksual harassment itu. Yang pertama ada memberikan sentuhan yang menggoda, yang kedua ada memberikan ajakan yang menggoda, yang ketiga memberi isyarat yang menggoda, yang keempat melontarkan lelucon kotor atau seksi. Sebenarnya ini tuh udah sering banget dan marak banget yang terjadi sama kita sebagai perempuan. Apalagi kayak contohnya tuh kayak catcalling, dipanggil-panggil sama orang yang nggak kenal, itu kan kita pasti kayak merasa risih, kayak gimana gitu kan. Nah, itu sebenarnya merupakan juga sebagai tindakan dari seksual harassment itu. Cuma di sini kita mungkin udah kayak biasa aja kan, tidak kayak takut atau gimana gitu. Cuma ada beberapa orang juga yang merasa terganggu dengan hal-hal seperti itu. Dikutip dalam laman YouTube Najwa Shihab ex L'Oreal Paris, 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitosku berkata, pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Padahal siapa bilang, sekarang orang yang menggunakan pakaian tertutup pun masih banyak yang terkena pelecehan seksual. Jadi, kemungkinan besar orang-orang sekarang itu tidak pada pandang fisiknya, tetapi tergantung pada pola pikir mereka masing-masing. 90% dari kita tidak melakukan apapun karena kita tidak tahu harus berbuat apa. Nah, sebelum aku ngasih tahu tips 5 cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan seksual, kalian juga harus membaca nih dan peka kayak mana sih kita tuh harus ngebantu orang-orang yang terkena atau sebagai korban pelecehan seksual tersebut. Adapun 5 cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan seksual. Yang pertama, ditegur. Dan yang kedua, dialihkan. Yang ketiga, dilaporkan. Yang keempat, ditenangkan. Yang kelima, direkam. Nah, rekam ini sebagai salah satu contoh yang mungkin paling banyak digunakan. Karena kalau misalnya di ruang publik, direkam ini bisa salah satu saat kita berjalan, ada melihat orang yang terkena pelecehan seksual, kita bisa merekam. Itu merupakan salah satu bukti fisik yang bisa kita laporkan ke polisi atau pihak berwajib. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang seksual harassment ini. Yang pertama, dalam pasal 281 KUHP tertulis, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain melakukan hal yang bertentangan dengan kehendaknya dan melanggar kesusilaan, maka bisa dijerat hukuman penjara paling lama 4 bulan. Dan dari pasal 289 menyatakan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman, kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sementara pada naskah RUU PKS, masyarakat sipil merumuskan 9 bentuk kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Nah, gimana? Udah paham gak sama video penjelasan aku tadi?
Maaf banget ya kalau misalnya video penjelasan aku tadi, pengucapan atau pelafalan aku masih terbata-bata atau kurang jelas artikulasinya. Mohon dimaafin ya. Nah, makasih banget ya udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa follow Instagram Sembangin Podcast. Oke? Aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.